Berjumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer Palembang. Orang bijak akan semakin bijak ketika dia mau mendengar nasihat dari orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan orang bijak akan mendengar suara Tuhan, karena itu adalah suara kebenaran. Dia bukan hanya mendengar, tapi dia juga mengikutinya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau selalu mengirim orang-orang di sekeliling kami untuk membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk kami terus melangkah ke depan sehingga banyak keputusan yang kami ambil sesuai dengan jalan Tuhan. Hari ini juga kami mau mendengar suara-Mu, biarlah firman-Mu ini semakin memperkokoh dan memperkuat iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, ciptaan baru di dalam Kristus. Kita akan belajar dari kehidupan seekor burung, yaitu burung Raja Wali atau elang orang katakan. Elang itu merupakan jenis unggas yang mempunyai umur paling panjang di dunia, yaitu 70 tahun. Waktu dia berumur 40 tahun, dia harus mengambil keputusan yang sangat berat. Dari 0 tahun sampai 40 tahun. Lalu umur 40 tahun itu merupakan puncak keputusan yang terberat yang harus dia ambil. Ketika elang berumur 40 tahun, cakarnya mulai menua. Paruhnya menjadi panjang dan bengkok hingga hampir menyentuh dada. Sayapnya menjadi sangat berat, bulunya tumbuh ketat dan tebal, sehingga sulit waktu terbang. Ketika kondisi seperti ini, hanya ada dua pilihan, menunggu kematian atau menjalani proses transformasi yang sangat menyakitkan selama 150 hari. Ada elang yang tidak sanggup dalam proses ini, tapi banyak elang yang masih sanggup juga dalam proses ini. Dalam masa saat transformasi, dia harus terbang ke atas gunung, membuat sarang di tepi jurang, dan tinggal di sana. Pertama yang ia lakukan, ia harus mematukkan paruhnya pada batu karang, sampai paruh tersebut terlepas dari mulutnya. Lalu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari menunggu sampai tumbuh dari paruh yang baru, ia harus mencabut satu persatu cakarnya. Dan ketika cakar baru sudah tumbuh, ia akan mencabut bulu-bulunya satu demi satu. 5 bulan kemudian, bulu yang baru mulai bertumbuh. Cakar juga baru bertumbuh. Semua regenerasi, semua yang ada di dalam tubuh elang, semua menjadi baru. Dan kalau proses itu selama 150 hari dia bisa melewatinya, dia akan bertahan hidup selama 30 tahun lagi. Itulah kenapa elang bisa umurnya panjang sekali, yaitu sampai 70 tahun. Karena ada dua proses hidup yang harus dia jalani. Dari kehidupan elang ini kita bisa belajar. Itulah kehidupan kita. Kehidupan kekristenan kita. Banyak orang Kristen yang hidup menjadi Kristen-Kristen saja, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Tidak menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Tidak menghasilkan kehidupan yang membawa berita Injil Tuhan. Orang Kristen harus hidup berani merubah dan berani berubah, merubah dan berubah untuk kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
kehidupan kekristenan kita sebenarnya sudah lama berlalu. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, hidup kekristenan kita harus menjadi baru. Makanya tidak heran, banyak orang Kristen yang bertumbuh imannya, latar belakangnya adalah hidup mereka dulu sebelum percaya Kristus menganut iman yang lain. Lalu sesudah percaya Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Hidup jadi lebih baik, murah hati, menjadi orang Kristen yang terus berpacu menjadi saksi Tuhan. Dia beritakan Injil kemana-mana. Dan yang sulit bertumbuh itu biasanya orang yang sudah lahir Kristen. Dari sejak lahir Kristen, lalu Kristen keturunan namanya. Sulit bertumbuh. Karena dia tidak memperbarui hidup. Dia mengalami kehidupan kekristenan sejak lahir. Sebenarnya hidup kekristenan kita sejak lahir atau sudah dewasa percaya Yesus harus terus sama-sama mengalami pembaharuan hidup. Ciptaan yang baru di dalam Kristus. Di dalam ciptaan yang baru ini banyak hal yang kita lakukan. Banyak hal yang kita kerjakan. Seperti elang 40 tahun untuk proses 30 tahun lagi dia harus mengalami perubahan. Demikianlah hendaknya kehidupan kekristenan kita. Ada fase-fase kehidupan yang harus kita tinggalkan dan ada fase kehidupan yang harus kita kejar. Kekudusan, kesucian hidup. Itu yang harus kita kejar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ciptaan baru yang memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Sungguh besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Karena Engkau menjadikan kami orang yang berdosa. Menjadi orang yang tidak berdosa di dalam Engkau. Kami yang seharusnya dihukum, Engkau bebaskan kami dari hukuman. Inilah kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Berkati hidup kami yang sudah Engkau tebus ini, supaya kami hidup untuk Tuhan, mengabdi kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia.